Kami dari Prodi Peternakan Universitas Tidar ingin mewawancarai Bapak dengan Bapak siapa? Pak Yoko. Ya Pak Yoko. Mengenai manajemen pemeliharaan dari ayam petelur, Pak. Oh iya. Khususnya di kandang ini. Mungkin untuk yang pertama dari kami ingin tahu kiranya mungkin dari manajemen pemberian pakannya dulu itu kira-kira bagaimana, Pak? Kalau pemberian pakan kita sehari 2 kali. Sehari Pagi sekitar jam setengah 8 sama sore antara setengah 3 sampai jam 3. 2 kali sehari pemberian pakannya. ya, untuk takarannya sendiri? Nah, kita pakai standar ayam. Standar ayam itu kan rata-rata di 120 sampai 125 gram per ekor per hari. Jadi kalau ayam ini 1000, maka butuhnya 125 kilo sehari dibagi 2, nah, pagi sama sore. Untuk jenis pakannya yang diberikan itu, Kalau jenis pakannya kita kan pakai pakan campuran sendiri. Nah, tinggal nanti kan campurannya ada konsentrat, jagung sama dedak. Masing-masing diangkat, jagungnya itu yang banyak 50%, konsentratnya 35%, dedaknya atau bekatulnya itu 15%. kalau untuk pemberian manajemen pemberian air minumnya sendiri bagaimana? Kalau air minum kita ad libitum, Mas. Ya, ad libitum. Jadi jangan sampai kurang. Karena kalau ayam petelur sampai posisinya kurang, maka nafsu makannya berkurang. Akhirnya nanti ke produksi telurnya berkurang juga. Untuk sumber airnya sendiri dari mana ya? Kita air sumur, Dari sumur. air tanah itu. Iya, Pak. Itu semisal kan kadang misalnya ayam itu pakan belum habis tapi misalnya udah nggak mau makan gitu. Itu berarti nanti ada kayak ngebalik pakan gitu juga. Kalau kita ada yang disebut dengan, kalau di Jawa Timuran itu namanya ngurik ya. Kalau di sini namanya ngeratain pakan. Kalau Jawa Timuran sendiri khususnya ngurik, jadi setiap adalah satu hari itu bisa sampai 7 sampai 8 hari untuk meratakan pakan. Karena kadang posisinya kita ngasih pakan tidak rata, sehingga perlu diratakan dengan alat yang kita buat sendiri. Ada alatnya untuk didorong ke sana, nanti kan rata. Iya. Mungkin untuk pembersihan tempat pakan dan minumnya itu? Kalau tempat minum setiap hari pagi sama sore itu tempat minum, jadi dibersihkan, diganti air yang baru. Pagi tadi sebelum masuk makan bisa dibersihkan, kasih air minum yang baru. Sore juga sama. Untuk tempat pakan kadang kita bersihkannya ya kalau terlalu kotor banget, kalau enggak ya enggak. Yang penting kering kalau tempat pakan itu. Kalau untuk pengurasan air minumnya sendiri berapa hari sekali, Pak? Itu sehari 2 kali. 2 kali. Ya. Pagi sama sore. Siang menjelang sore gitu. Kalau untuk vitamin atau obat sendiri diberikan bagaimana? Kalau vitamin kita rutin ya. Vitamin kita rutin setiap 2 minggu sekali. Bergantian antara vitamin asam amino dengan vitamin elektrolit. Kalau obat tergantung kondisi. Kondisi dalam artian kalau cuaca ekstrim mungkin kita kasih obat. Atau ayamnya agak cekrek-cekrek kita kasih obat. Kalau tidak. Jadi vitamin pemberiannya itu dicampur di pakan atau diminum? Diminum. Diminum. Bisa kasih diminum. Jadi ditakar sama ember itu, kemudian kita kasihkan lewat manual ya, tidak lewat tower atas ya, enggak manual. Kalau yang ininya otomatis pakai nipple, itunya ada 2. Di sini 1 yang kecil, nanti vitaminnya lewat sini, lewat tower kecil. Kalau itu kan tower besar, karena ininya biasa tidak nipple, ya manual akhirnya begitu, ember terus dimasukin sini sampai sana. Untuk pemberian obat juga sama, Pak? Lewat minum. Tinggal tempat minumnya aja yang pakai peralon begini atau yang nipple. Untuk vaksin sendiri diberikan ketika umur berapa, Pak? Dan Kalau sudah produksi vaksin itu 1 bulan sampai 1,5 bulan sekali. Itu Repak ND saja.
repak vaksinasi ND atau NDIB. Kalau untuk biosecurity yang berjalan di sini, Kalau untuk ayamnya kita semprot setiap rata-rata seminggu sekali dengan desinfektan. Desinfektan kita rolling antara glutaraldehyde yang kandungannya alkohol dengan benzalkonium klorid yang kandungannya kayak seperti bau sabun gitu. untuk itu Pak, misalnya yang kotorannya ini gimanain? Apakah Kalau diolah atau Kotoran dijual? kita rata-rata diambil seminggu sekali, Mas. Sudah ada tukangnya yang ngambil. Ya. Cuman untuk pengelolaannya itu yang pertama ketika sudah diambil kita kasih kapur dulu, kemudian kita didasari pakai sekam biar tidak terlalu basah. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, gampang basah, gampang bau. Ini kalau di tempat lain panjenengan pasti sudah bau, Mas. Tapi karena di sini rutin diambil tidak bau. Ada itu nggak pemberian kayak E4 gitu? Kita ada, cuman lewatnya air minum. Disemprotkan kadangkala, tapi kebanyakan lewat air minum. Sekaligus untuk probiotik itu ya kita pakainya ya. Oh iya. Untuk manajemen perkandangnya sendiri bagaimana Pak? Maksudnya perkandangan bagaimana? Kandang. Ini kandang batu. Perkandangan seperti Kandangnya, apa? jenis kandangnya itu kandang batu ya Pak? Iya, kita pakai baterai. Isinya dua-dua. Ada baterai yang isinya satu-satu. Jadi satu seket ini satu, lebarnya tidak seperti ini. Paling segini, sekitar 20 cm. Jadi kalau satu-satu paling seperti ini. Kalau dua-dua hampir 30 sampai 30. Rata-rata 32 cm lebarnya. Lebar antar seket. Yang untuk telur ini kan diambil kan berproduksi tiap hari, itu diambilnya Setiap hari. pagi Setiap sore hari atau- pagi jam 10-an sama sore sekitar jam 2. Lalu untuk telurnya sendiri apakah udah ada penyetornya atau gimana? Kita langsung jual ke warung-warung, Mas. Jualan toko, ke warung gitu. Sudah ada pasarnya sendiri. Sudah ada. Tapi kayaknya ada juga yang dijual di toko. Ya karena kita di toko itu memang grosiran telur, jadi kita beli dari kandang lain juga. Oh, Ya jadi tidak ngandelin kandang sendiri, tapi beli dari kandang lain, kemudian kita jual ke toko-toko. terus mungkin itu Pak. Tadi ada kan dari fase grower, fase pulet, terus ada fase layer juga, itu kira-kira dari pemeliharanya gimana Pak? Kalau kita buat pulet ya, kita buat pulet umur 1 minggu sampai dengan 13 minggu baru masuk ke kandang baterai. Rata-rata peternak begitu. Tapi ada juga yang umur 18 minggu atau 17 minggu masuk ke kandang baterai. Kandang baterai seperti ini. Kalau fase pertama itu memang fase DOC antara umur 1, bobotnya di bawah 400 gram. Kalau 400 gram sampai dengan 850 gram itu adalah fase grower. Di atas itu adalah fase pulet atau fase laying sebetulnya. Kita punya yang umur 8 hari. Masih umur 8 hari. Ini strainnya Isa ya. Bisa brown. Ya, Isa Brown. Jadi kan ada Highsec, ada Isa, ada Lohman. Banyak sekarang juga banyak yang bermunculan yang baru. Highline. Highsec, Highland. Sebetulnya hampir sama-sama saja. Cuman tinggal selera peternak itu kadang. Oh iya, untuk tadi kan sempat disinggung masalah produksi ya 85%. Nah, Kan iya. ada berkaitan dengan umur. Ini kira-kira yang di sini umurnya pada berapa? Tadi sudah saya bilang ini umurnya 64 minggu, Mas. 64 Produksinya 81 sampai 85% ya. Jadi kadang naik, kadang turun. Kira-kira ini untuk kalau di akhirnya di minggu ke berapa? Kita rata-rata di 100 minggu. Ya, nanti tinggal dibuat bulan berapa. Rata-rata 2 tahun, Mas. 2 tahun umur ayam ya. Kalau umur produksinya tinggal dikurangi 18 atau 20 minggu. Jadi kalau 100 minggu umur hidup dikurangi 20 minggu
tidak bertelur. 80 minggu umur bertelur. Jadi kalau nanti dengan di breeding itu ada umur hidup sama umur produksi. Jadi umur hidup ketika dari DUC sampai dengan sekarang, umur produksi ketika mulai bertelur sampai dengan di akhir. Nah, itu. Untuk ayam yang telah diakhir itu biasanya dijual kemana? Jual bakul untuk bahasanya untuk banyak untuk soto. Jadi kan kalau makan soto ya ayam-ayam kayak gini. Kecuali lebaran ya untuk ke rumah-rumah. Kira-kira pernah ada kayak semacam kesulitan nggak Pak? Ya Dalam tetap menjalankan- ada namanya orang usaha itu tetap ada hambatan ya. Baik hambatan dari sisi ayamnya dalam artian kesehatan terutama ya. Hambatan dari sisi harga telur terutama. Kalau harga telur itu ya semuanya mengalami lah. Ketika turun semua. Ketika seperti ini ya lagi untung semua gitu ya. Tapi ketika misalkan kesehatan itu tergantung setiap PAM ya, setiap kandang. Tinggal manajemennya seperti apa. Ya alhamdulillah kita di sini karena memang kandang tidak banyak ya jarang sakit ayamnya. Kecuali kandangnya komplek banyak ya, pasti harus siap-siap itu. Harus siap-siap dengan tim dokternya. Oh iya, tadi kan karena ada terpengaruh masalah apa ya? Ada pengaruh harga telur gitu kan terhadap ini. Berarti Bapak nggak bermitra gitu atau secara Tidak, mandiri? kalau petelur kebanyakan mandiri semua. Oh, Tidak ada yang bermitra ya. Ada daerah Sukorejoan tapi kalau daerah sini tidak ada. Semuanya mandiri. Dalam artian beli ayam sendiri, beli pakan ya sendiri, rugi ya ditanggung sendiri, untung ya diambil semua itu. Itu beda kalau broiler ya. Broiler ada kemitraan. Atau layer di daerah Sukorejo ada yang kemitraan. Tapi daerah sini enggak. Jarang lah. mungkin cukup ya. Intinya Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan sendiri berpengaruh nggak Pak untuk kalau kita ya buat kandang itu memang harus hati-hati Mas. Jadi tidak, ini kan di sekitar penduduk toh. Iya. Makanya yang paling dijaga adalah bau kotoran ini. Bau kotoran itu harus diolah sedemikian rupa jangan sampai menimbulkan. Ya tetap ada. Wong jangankan yang dekat, yang jauh dari lingkungan aja kalau ini tetap ada. Kalau populasinya banyak itu tetap ada. Ada dari yang penting kita bisa mengolah kotoran ini jangan sampai bau. Kalau bau di sini nggak masalah, tapi bau keluar jangan sampai. Tetap ada Mas, faktor lingkungan atau ada. Artinya sebelum bisa buat kandang saya sudah bilang sama warga saya mau buat kandang. Jadi kita minta izin tidak tertulis, kita datangin satu-satu. Tetap kayak gitu. Makanya yang paling aman ketika nanti kita buat kandang sebetulnya di komplek yang sudah ada kita tinggal buat aman itu. Tapi kalau masih situ nggak ada kandang kita mau buat, nah itu yang agak susah. Jadi kalau jenengan nanti mau usaha buat kandang ayam itu, kalau misalkan ada kompleks itu jangan toko nebeng sampingnya gitu aman itu. Justru kadang yang pengaruh besar itu lingkungan. Ayam bagus, telur banyak, lingkungan rese yo ribet gitu sebenarnya. Terus kalau yang pas kayak musim hujan pergantian musim gitu ngaruh nggak kayak sama produksi telurnya gitu? Ya tetap berpengaruh Mas. Makanya tadi sebelum kita kan tahu kadang ada peralihan kayak gini kita kasih vitamin. Biasanya vitaminnya single dosis kita kasih yang double dosisnya. Atau yang biasanya vitamin biasa kasih yang vitamin agak mahal. Tetap ada, tinggal kita manajemennya saja. Manajemen kita kan kalau para peternak sebenarnya sudah paham. Oh ini harus begini gitu. Walaupun nanti kadang ada yang keblosotan kecolongan, wah tuh kok malah kedahuluan. Nah, itu tinggal ini aja. Peka-pekanya terhadap kondisi ayam. Oke, mungkin wawancara dari kami cukup sekian. Eh, Sebelumnya terima kasih Iya. kepada Pak Joko sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.